Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, setelah kita libur seluruh santri, sekarang ada beberapa santri yang masih berada di pondok ini, sekitar 40 orang. Kita adakan pengajian setiap menjelang berbuka puasa untuk menambah ilmu kita. Anak-anakku sekalian, semua para ulama sudah berbicara tentang fadilahnya ilmu di bermacam-macam kesempatan, baik yang ada di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu diangkat oleh Allah di sisi Allah derajatnya. Nah, itu keutamaan ilmu. Banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain. Innama yakhshallah min ibadihi al ulama'u. Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Saya terjemahkan pakai ilmu balaghah. Karena innama itu adatun min adawatil qasri. Jadi menterjemahkan innama yakhshallaha min ibadihi al ulama'u. Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Itu dalam beberapa ayat Quran dan di dalam beberapa sunnah Rasulullah sudah dijelaskan oleh para ulama tentang fadilahnya ilmu dan fadilahnya orang yang berilmu. Tetapi jarang di antara kita ini yang berbicara soal bahayanya ilmu. Nah, sehingga saya baca dalam kesempatan menjelang thuluthul akhir min Ramadan ini, sepertiga terakhir dari Ramadan ini, kita fokuskan untuk berbicara fi afatil ilmi, tentang bahayanya ilmu, wa bayani al ulama wa bayani alamati ulama'il akhirah wal ulama'is su, dan penjelasan tentang tanda-tanda ulama-ulama akhirat dan ulama-ulama su. Ini pembagian Imam Ghazali itu cuma dibagi dua, ulama'ud dunya wa ulama'ul akhirah. Ulama'ud dunya yang dimaksud oleh Imam Ghazali ulama su, ulama yang tidak baik. Ulama'ul akhirah artinya ulama yang baik. Jadi tidak ada ulama pemerintah, ulama swasta, itu enggak ada. Yang ada ulama'ud dunya, ulama'ul akhirah. Ya bisa orang yang di pemerintahan bisa menjadi ulamaul akhirah. Orang yang di luar pemerintahan bisa juga menjadi ulamaul akhirah. Juga sama, ulama yang di luar pemerintahan bisa juga menjadi ulama su. Dan ulama yang ada di pemerintahan juga bisa menjadi ulama su. Nah, di sini
saya membaca ini supaya kita ini ada keseimbangan gitu loh. Jadi kedua-duanya tentang fadilahnya ilmu kita baca, tapi bahayanya ilmu juga kita baca. Di Quran juga bahayanya ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma lam taf'al. Itu dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau berbicara sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Besar dosanya di sisi Allah orang yang berbicara tapi tidak mengerjakan. Jadi ayat Qur'annya juga menjelaskan tentang bahayanya ilmu. Jadi saya baca ini untuk memberikan keseimbangan. Ya, kalau kita bangga orang berilmu banyak, dalam hadis Rasulullah, ulama ummati ka'ambiya'i bani Israel. Ada hadis yang menyatakan semacam ulama-ulamaku itu, umatku ini derajatnya seperti nabi-nabi pada nabi Bani Israel. Itu diangkat, Allahu a'lam bissawab. Yang muji-muji ulama itu banyak, sampai ada yang melihat wajah ulama itu termasuk ibadat dari mubalaghahnya berbicara tentang keutamaan ilmu. Oleh sebab itu saya akan berbicara yang kebalikannya. Fi afatil ilmi, dalam bahayanya ilmu. Wa bayani alamati, dan penjelasan tentang tanda-tanda ulama akhirah, ulama akhirat. Wal ulama isu, dan ulama-ulama yang ulama-ulama yang jahat. Qad dzakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama. Telah kami sebutkan apa-apa yang datang dari tentang fadilahnya ilmu yang saya jelaskan tadi, dan fadilahnya ulama. Wa qad warada fil ulama isu tasdidatun azimatun dallat ala annahum asyaddul khalqi adaban yaumal qiyamah. Dan juga telah datang di dalam ulama tasdidat, peringatan-peringatan yang sangat azimatun, peringatan-peringatan yang besar, dalat yang menunjukkan peringatan tadi ala annahum, bahwasanya mereka para ulama itu, ulama su itu, asyaddul khalqi adaban yaumal qiyamah, paling dahsyatnya makhluk Allah nanti adabnya pada hari kiamat. Nah, ini jadi jangan disangka lalu seluruh ulama itu masuk surga. Tidak. Ulama yang menempati neraka juga di sini dijelaskan ada, ialah ulama su yang nanti akan dijelaskan keterangan-keterangannya. Oleh sebab itu, supaya kita mempunyai rem di samping kita berbicara soal fadilahnya ilmu, fadilahnya ulama, ya, tapi juga jangan lupa bahwa di sini ala annahum asyaddul khalqi adaban yaumal qiyamah, bahwa ulama-ulama su itu nanti paling dahsyatnya makhluk Allah apanya, adabnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faminal muhimmatil azimah ma'rifatul alamatil fariqati baina ulama'id dunya wa ulama'il akhirah. Faminal muhimmat, dari yang penting, yang sangat penting, kepentingan yang agung, ya, ma'rifatul alamat, ialah mengetahui tanda-tanda al-alamat al-fariqah, tanda-tanda yang membedakan al-fariqah baina ulama'id dunya, di antara ulama dunia, wa ulama'il akhirah,
dan ulama akhirat yang mementingkan kepada kepentingan umat, kepentingan masyarakatnya. Saya dulu ketika saya di pondok pesantren itu ditanya oleh kiai saya, siapakah orang penting itu? Ya tentu para santri menjawab menurut pendapatnya mereka masing-masing. Di antaranya ada santri kawan saya yang menjawab, orang penting itu adalah pemimpin. Kalau jadi pemimpin, almarhum kiai saya menjawab salah. Akhirnya yang lain menjawab dengan menduga-duga, orang penting itu orang kaya. Lalu almarhum guru saya tambah keras, salah. Nah, kemudian yang lain coba-coba menjawab, orang penting itu ulama. Dijawab pula oleh almarhum guru saya itu salah. Semuanya anak-anakku itu tidak tahu orang penting. Kemudian terpancarlah kata-kata hikmah dari guru saya ini. Apa kata beliau? Anak-anakku, orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Biar jadi kiai, kalau tidak mementingkan kepentingan umat, kepentingan masyarakat, itu kiai tidak penting. Jadi pemimpin, kalau tidak memikirkan kepentingan rakyatnya, hanya untuk kepentingan dirinya, itu pemimpin yang tidak penting. Orang kaya, biar kaya apapun saja, tapi kalau dia tidak mementingkan kepentingan orang lain, maka dia tidak termasuk orang penting. Seandainya meninggal dunia, mereka itu barangkali tidak ada rakyat yang menangis. Lalu dijelaskan orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Nah itu, supaya menjadi ulama yang betul-betul mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan agamanya, kepentingan generasinya, kepentingan pendidikannya. Jadi orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Kalau anak-anakku, kata almarhum, kalau anak-anakku ingin menjadi orang penting, maka kau harus mementingkan kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan dirinya sendiri. Nah ini kata-kata emas itu, kata-kata mahal itu. Orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Jadi kalau ingin jadi orang penting, kau harus mementingkan kepentingan orang lain. Kau bisa menjadi orang penting di RT-mu kalau kau memikirkan umat satu RT. Kau bisa menjadi orang penting di RW-mu kalau kau mementingkan orang satu RW. Kau bisa jadi orang penting di desamu kalau kau mementingkan orang satu desa. Kau jadi orang penting di kecamatanmu kalau kau mengurusi rakyatmu, umatmu satu kecamatan. Kau akan menjadi orang penting di kabupatenmu kalau kau mengurusi kepentingan umat di kabupaten itu. Kau akan menjadi orang penting di provinsimu kalau kau memikirkan kepentingan umat satu provinsi. Kau akan menjadi seorang penting di negerimu kalau kau sudah memikirkan umat secara nasional. Bisa saja menjadi orang penting internasional kalau yang dipikirkan umat dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya. Nah itu. Jadi di sini faminal muhimmat al-adimah, dari yang sangat penting, kepentingan yang sangat agung, ma'rifatul alamat,
mengetahui tanda al-fariqah yang membedakan baina ulama'id dunia, di antara ulama dunia dan ulama akhirat. Nakni bi ulama dunia, nakni bermaksud kami bi ulama'id dunia, dengan ulama dunia ini ulama usu. Ulama usu, ulama yang jahat. Siapa itu ulama yang jahat itu? Alladzina qasduhum minal ilmi, mereka qasduhum yang tujuan mereka minal ilmi daripada ilmu, at-tana'um untuk mencari kenikmatan, wa tawassul ilal jah, dan untuk sampai kepada kedudukan, wal manzilah, sama wal jah wal manzilah itu kedudukan inda ahliha, di penduduk dunia ini. Jadi ulama su itu dia mencari ilmu, tapi ilmunya hanya untuk mencari kenikmatan di dunia, tidak untuk kenikmatan di akhirat, dan untuk mencari kedudukan dan jabatan. Ini tanda-tanda ulama dunia. Bukan berarti ulama yang duduk di pejabat pemerintah berarti ulama su, belum tentu. Tergantung pada tingkah lakunya ulama itu. Belum tentu ulama yang di luar pemerintahan, misalnya yang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, dikategorikan ulama akhirat. Belum tentu. Kembali pada tingkah lakunya. Maka kembali pada kaidahnya alladzina qasduhum minal ilmi, mereka tujuannya daripada ilmu itu at-tana'um, hanya untuk mencari kemewahan, kenikmatan dunia, bukan ikhlas untuk akhirat, dan untuk mencari kedudukan dan jabatan. Biar ulama itu duduk sebagai pejabat pemerintah, pejabat negara, tapi kalau dia dengan kedudukannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa menjadi ulamaul akhirah, ulama akhirat. Tapi setelah duduk di pemerintahan terus tutup mulut, tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar, hanya menikmati jabatan dan kedudukan, insya Allah ulama itulah yang disebut ulama su, yang tempatnya nanti insya Allah di api neraka. Jadi bukan berarti kalau ulama pemerintah bisa saja menjadi ulamaul akhirah, dengan syarat kembali kepada firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah orang-orang sebagus-bagus umat. Kalau untuk mencari suri teladan, itulah umat Islam. Mengapa umat Islam oleh Allah dikasih gelar khairu ummah, sebagus-bagus umat? Karena 3 fungsi yang dikerjakan oleh orang beriman tadi. Ta'muruna bil ma'ruf, di mana saja berada. Ada di luar pemerintahan, ada di dalam pemerintahan, dia sama saja. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Apakah ulama itu berada di dalam birokrasi, mempunyai kedudukan dan jabatan, atau ulama itu di luar birokrasi, tetap tugasnya tanhauna 'anil munkar. Jadi bupati ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi gubernur ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi presiden ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menjadi bupati, menjadi pejabat apapun saja, kalau dia merasa umatnya Nabi Muhammad dimanapun saja dan kapanpun saja, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Dengan 3 faktor inilah maka Allah memberikan gelar kepada kita orang-orang yang beriman, kuntum khaira ummah, engkau sebagus-bagus umat. Nah, maka dalam ini saya nyatakan tidak ada ulama oposisi, tidak ada ulama membebek kepada kemauan pemerintah, itu tidak ada. Yang ada ulama itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu tugas ulama, baik jadi apapun saja. Jadi kalau ulama misalnya menegur pemerintah, mengkritik pemerintah, itu bukan berarti musuh pemerintah. Itu namanya ulama yang peduli kepada NKRI ini. Mereka tidak ridho kalau NKRI ini tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan kita pada tahun 1945 yang ingin membebaskan dari belenggu penjajahan agar bangsa ini tidak menjadi kuli di negerinya sendiri, agar bangsa ini menjadi majikan di negerinya sendiri. Nah, itulah kalau ulama mengkritik misalnya pemerintah, ada ulama yang mengkritik pemerintah, itu berulama yang punya kepedulian terhadap NKRI ini agar NKRI ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan tujuan para leluhur bangsa. Karena di dalam Al-Quran sudah dinyatakan ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpinmu, baik itu pemimpin negara maupun itu pemimpin agama. Umat Islam wajib taat kepada pemimpin negara yang ngurusi bangsa ini dan wajib taat kepada pemimpin-pemimpin agamanya. Ini Al-Quran. Jadi kalau ulama yang mengerti Al-Quran tidak mungkin oposisi terhadap pemerintah. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ulama itu ada di luar pemerintahan atau ada di dalam pemerintahan, itu tetap tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pemerintah jangan salah paham terhadap ulama ini, karena ulama ini mempunyai kepedulian terhadap umat, ya. Karena tujuan kita bernegara ini untuk menciptakan negara yang sejahtera, berkeadilan, dan negara yang berkeadilan dengan kesejahteraan. Itu tujuan utama kita bernegara, supaya sejahtera, tidak ada rakyat yang lapar, tidak ada rakyat yang sulit makan, semuanya sejahtera. Tapi kesejahteraan ini pun tidak sempurna kalau tidak disertai dengan keadilan. Keadilan yang berkesejahteraan, kesejahteraan yang berkeadilan. Ini tujuan kita membangun suatu bangsa, membangun suatu negara. Nah, kewajiban ulama, baik ulama itu ada di pemerintahan, baik ulama itu di luar pemerintahan, itu tugasnya sama. Ada di pemerintahan atau tidak ada di pemerintahan, ulama tetap kewajibannya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau ulama meninggalkan ini, sudah berarti bukan ulama lagi. Nah, disitulah